Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang pembuatan program praktikum arena produksi. Untuk langkah-langkah dan studi kasus bisa teman-teman lihat langsung pada modul masing-masing. Baik, langsung saja kita mulai. Langkah pertama yaitu kita buat folder terlebih dahulu dengan nama praktikum arena produksi. Underscore shift underscore nama underscore kelompok. Kemudian kalau sudah kita bisa buka program arenanya. Baik, kalau sudah terbuka bisa kita klik file lalu save as. Kemudian kita letakkan pada folder yang telah kita buat tadi dengan nama praktikum arena produksi underscore shift underscore nama underscore kelompok, lalu klik save. Baik, kalau sudah, langkah pertama kita buat modul create yang ada di basic process. Kita beri nama kedatangan bilah pisau. Kemudian untuk entity type-nya kita isi dengan bilah pisau datang. Kemudian untuk type-nya kita isikan dengan random, lalu untuk value-nya 1, kemudian untuk entities per arrival-nya yaitu 300. Kemudian kita buat modul assign, lalu beri nama assign bilah pisau. Kemudian kita tentukan untuk entity type-nya yaitu sama dengan create tadi, yaitu bilah pisau datang. Klik OK. Kemudian untuk picture-nya kita pilih yang blue ball. Kemudian kalau sudah kita buat modul station yang ada di advanced transfer. Lalu kita isikan dengan nama station kedatangan. Kemudian untuk station name-nya juga sama, kita isikan dengan station kedatangan. Selanjutnya, kalau sudah kita buat modul batch yang ada di basic process. Selanjutnya kita isikan dengan nama batch bilah pisau datang. Kemudian untuk batch size-nya sebesar 50. Lalu untuk type-nya yaitu temporary. Selanjutnya kita buat modul request. Lalu kita isikan dengan nama request handtrack. Selanjutnya untuk transporter name-nya kita isikan dengan handtrack. Kemudian untuk entity location yang kita tetapkan, kemudian untuk velocity-nya kita isikan 25 per menit. Lalu klik OK. Kemudian kita buat modul transport. Transport ini kita beri nama dengan transport handtrack. Kemudian untuk transporter name-nya kita isikan dengan handtrack, unit number-nya 1. Untuk station name-nya yaitu station penempaan, di mana nanti bilah pisau akan dikirimkan ke stasiun penempaan. Untuk kecepatannya kita isikan dengan nilai 25 per menit. Lalu kalau sudah, kita buat modul station yang ada di advanced transfer untuk mendefinisikan stasiun penempaan. Klik 2 kali pada modul, kemudian kita beri nama stasiun penempaan, lalu klik OK. Kemudian kalau sudah, selanjutnya kita beri modul free. Modul free ini digunakan untuk membebaskan entitas terhadap transporter tadi. Kemudian kita isikan handtrack dengan unit number-nya sebesar 1. Selanjutnya kalau sudah, kita buat modul separate yang ada di basic process.
Modul separate ini berguna untuk memisahkan kembali bilah pisau yang tadi sebelumnya sudah di patch. Lalu kita beri nama separate bilah pisau, lalu untuk tabnya yaitu split existing patch. Kemudian proses selanjutnya yaitu membuat modul proses untuk mendefinisikan proses penempaan. Untuk modulnya kita beri nama proses penempaan. Baik, lalu actionnya kita beri setDelayRelease. Untuk resource-nya berupa operator penempaan sebanyak 1 orang atau kuantitinya sebesar 1. Lalu untuk delay tab-nya kita isikan dengan distribusi normal, untuk unitnya minute, lalu untuk min-nya sebesar 5 dan untuk standar deviasinya sebesar 1,5. Baik, kalau sudah kita buat modul assign, di sini digunakan untuk mendefinisikan entitas baru. Untuk entity type, untuk modul assign-nya ini kita beri nama dengan assign pisau tempah. Kemudian kita divisikan entity type-nya, lalu beri nama pisau tempah. Kemudian untuk entity kita beli entity picture, lalu kita pilih untuk entity picture bot. Lalu klik OK. Kemudian setelah itu kita buat modul batch. Lalu klik 2 kali pada modul batch. Modulnya kita beri nama dengan batch pisau tempah. Kemudian untuk batches-nya kita isikan 10. Kemudian untuk type-nya kita isikan dengan temporary. Selanjutnya kita gunakan modul request lagi yang ada di Advanced Transfer. Pada modul request klik 2 kali, kemudian kita beri nama request handtrack 2. Jadi ini merupakan pendefinisian transporter handtrack yang kedua. Untuk transporter name-nya yaitu handtrack 2. Lalu untuk entity location-nya diisikan dengan station penempaan. Kemudian untuk velocity-nya kita isikan dengan 25 dan unitnya per menit. Lalu klik OK. Kita gunakan modul transporter terlebih dahulu. Transporternya berupa handtrack 2. Untuk transporter name-nya yaitu handtrack 2 dengan unitnya sebesar 1. Kemudian untuk station-nya kita isikan dengan station hardening. Kemudian untuk velocity-nya 25 per menit. Kemudian kalau sudah, kita kembali lagi ke modul station, lalu isi dengan nama station hardening. Kemudian untuk name-nya kita copy saja, yaitu sama, yaitu station hardening. Kemudian untuk modul free-nya kita isikan dengan handtrack 2 dengan unit number-nya sebesar 1. Kemudian setelah modul free, kita buat lagi modul separate untuk memisahkan kembali entitas yang sebelumnya telah di patch. Kita beri nama modulnya yaitu separate pisau tempah. Kemudian untuk type-nya yaitu split existing patch. Klik OK. Kemudian kita buat lagi modul proses. Untuk modul prosesnya kita isikan dengan nama proses hardening. Kemudian untuk action-nya kita pilih setDelayRelease. Lalu kita add untuk resource-nya yaitu berupa operator hardening sebanyak 1 orang atau kuantitinya 1. Selanjutnya kita gunakan mesin hardening, kuantitinya sebesar 1 juga. Lalu untuk delay tab-nya kita isikan dengan normal, unitnya berupa menit, lalu untuk value-nya kita isikan 4 dan 2,2 untuk standar deviasinya. Selanjutnya kita definisikan lagi modul assign. Di modul assign ini diberi nama assign pisau hardening.
Kemudian untuk entity type-nya, kita klik add lalu pilih entity type, lalu isikan dengan pisau hardening. Kemudian kita klik add lagi untuk mendefinisikan picture-nya, lalu kita pilih picture airplane. Klik OK. Baik, kalau sudah, kita gunakan modul road. Oh, maksudnya modul ya, kita gunakan modul road terlebih dahulu yang ada di Advanced Transfer. Nah, modul road ini berguna untuk memindahkan entitas secara manual menuju ke stasiun berikutnya. Kita beri nama dengan stasiun road station perakitan. Kemudian untuk road time-nya kita isikan 1, unitnya menit, dan untuk station name-nya kita isi dengan stasiun perakitan. Kemudian kalau sudah, selanjutnya kita buat modul station. Nah, stationnya ini kita beri nama dengan station perakitan. Lalu klik OK. Kemudian kalau sudah, kita buat modul assign. Di modul assign ini kita beri nama dengan assign bilah pisau siap rakit. Kemudian entity type-nya kita isikan dengan bilah pisau akan dirakit. Jadi kalau sudah, untuk entity picture-nya kita pilih picture diskette. Lalu untuk atributnya kita definisikan, klik add lalu tab-nya kita klik atribut, lalu kita isikan dengan nama siap rakit. Lalu untuk new value-nya kita isikan dengan bilah pisau siap rakit. Baik, kalau sudah kita copy, lalu kita klik add lalu variabel, lalu diisi dengan bilah pisau siap rakit dan new value-nya bilah pisau siap rakit plus 1. Kemudian kalau sudah, kita definisikan modul create. Modul create yang kedua ini kita definisikan untuk mendefinisikan kedatangan dari gagang pisau. Kita beri nama kedatangan gagang pisau. Kemudian untuk entity type-nya kita isikan dengan gagang pisau datang. Lalu untuk type-nya yaitu konstan selama 15 menit. Kemudian untuk entity per arrival-nya yaitu 75 dan max arrival-nya yaitu sebanyak 4 kali. Kemudian selanjutnya kita definisikan modul assign. Modul assign di sini kita akan definisikan, kita akan beri nama dengan assign gagang pisau. Nah, untuk entity type-nya kita isikan dengan gagang pisau datang sama seperti create. Lalu untuk atributnya yaitu sama seperti yang telah ditentukan yaitu siap rakit. Kemudian new value-nya yaitu gagang pisau siap rakit. Baik, selanjutnya kita buat variabelnya dengan nama gagang pisau siap rakit dan new value-nya gagang pisau siap rakit plus 1. Kemudian untuk entity picture-nya kita pilih yang yellow ball. Lalu klik OK. Kemudian kita buat modul match. Modul match di sini berfungsi untuk mencocokkan antara komponen entitas yang nantinya akan dilakukan proses perakitan. Nah, di modul match sendiri ini akan diberi nama dengan match perakitan. Lalu untuk number of match-nya sebesar 2 dan untuk tab-nya based on attribute.
untuk atributnya yaitu siap rakit yang telah kita tentukan sebelumnya. Terus selanjutnya kalau sudah, kita buat modul batch. Modul batch ini digunakan untuk proses assembly. Untuk modulnya kita beri nama batch perakitan. Lalu untuk batch size-nya 2 dan atributnya yaitu siap rakit. Kemudian kalau sudah, kita beri modul proses untuk melakukan proses perakitan. Untuk proses perakitan sendiri ini kita beri nama dengan proses perakitan, lalu release, dan kita add untuk resource operator perakitan sebanyak 1 orang. Lalu kalau sudah, klik OK, terus kita buat untuk delay tab-nya base distribusi normal, lalu unitnya menit, dan min-nya 3,5, untuk standar deviasinya sebesar 0,4. Baik, kalau sudah, kita buat lagi untuk modul assign. Modul assign ini kita beri nama dengan assign pisau jadi. Lalu untuk entity picture-nya kita isikan dengan entity tab-nya yaitu pisau jadi, lalu untuk entity picture-nya kita isikan dengan picture truck. Baik, kalau sudah, kita klik OK, kemudian kita gunakan modul batch lagi. Modul batch ini digunakan untuk membatch secara sementara, lalu kita beri nama dengan batch pisau jadi. Type-nya jangan lupa untuk temporary, terus batch size-nya sebesar 10. Kemudian untuk klik OK. Kemudian selanjutnya kita buat lagi modul request yang ada di advanced transfer. Modul request ini kita beri nama dengan request forklift. Lalu transporter name-nya kita isikan dengan forklift. Kemudian untuk entity location-nya kita isikan dengan station perakitan. Baik, kalau sudah, untuk velocity-nya kita isikan dengan nilai 50 meter per menit. Kemudian klik OK. Kemudian kita gunakan modul transport forklift. Lalu untuk transporter name-nya kita gunakan forklift dengan unitnya 1. Kemudian station name-nya yaitu station finishing. Terus untuk velocity-nya kita isikan dengan 50 per menit. Selanjutnya kita akan membuat lagi station finishing. Kita drag aja stationnya. Kita klik 2 kali, kita ganti namanya jadi station finishing. Untuk station name-nya juga sama, bisa teman-teman kopas aja. Klik OK. Lalu selanjutnya kita akan membuat modul separate. Kita ubah namanya jadi separate pisau jadi. Dengan type-nya itu split existing batch, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita drag modul proses. Di sini kita mau mendefinisikan proses finishing. Kita ubah namanya jadi proses finishing. Lalu kita ubah actionnya jadi says delay release. Di sini kita mau add resource, yaitu add operator finishing sebanyak 1. Lalu untuk delay type-nya kita ubah jadi normal. Unitsnya kita ubah jadi menit. Lalu untuk di value-nya atau min-nya kita isi 6. Dan di standar deviasinya kita isikan 1.1. Lalu klik OK. Selanjutnya kita mau drag modul assign. Kita ubah namanya jadi assign pisau finishing. Lalu kita add entity type. Kita beri nama pisau finishing. Selanjutnya kita add entity picture. Di sini kita pilih yang picture widgets. Selanjutnya kita drag modul batch. Kita ubah namanya jadi batch pisau finishing. Lalu batch size-nya kita ubah jadi 10. Dan type-nya itu temporary. Lalu kita klik OK.
Lalu kita drag modul move. Di sini kita mau memindahkan pisau finishingnya itu ke stasiun QC. Di sini kita ubah namanya jadi move forklift dengan transporter name itu forklift, unit numbernya 1, dan station name-nya itu station QC untuk destinasinya. Lalu velocity-nya itu 50 meter per menit. Lalu klik OK. Lalu kita drag lagi modul station. Lalu kita ubah namanya menjadi station QC. Selanjutnya kita drag modul free. Ini untuk melepaskan forklift yang tadi udah digunakan untuk membawa pisau finishing. Untuk namanya kita isikan free 4, free 4, lalu transporter name itu kita pilih yang forklift yang tadi kita gunakan, dan unit number itu 1. Selanjutnya kita drag lagi modul separate untuk memisahkan tadi pisau finishing yang kita gabung. Kita ubah namanya jadi separate pisau finishing. Lalu untuk type-nya itu yang split existing batch. Lalu kita klik OK. Selanjutnya akan ada proses QC. Kita drag modul QC. Kita ubah namanya jadi proses QC. Lalu untuk actionnya kita pilih yang says delay release. Lalu di sini kita add resource yaitu operator QC sebanyak 1. Lalu untuk delay type-nya kita pilih yang normal dengan unitnya itu menit. Lalu minnya kita isikan 2 dan selanjutnya kita mau drag modul decide. Di sini kita mau memisahkan untuk pisau yang disimpan di gudang dan pisau yang reject. Di sini kita klik 2 kali untuk modul decide-nya, kita ubah namanya jadi decide pisau. Lalu untuk persen true-nya itu 85%, type-nya itu way by chance ya. Jadi nanti 85% yang bagus itu akan disimpan, 15% sisanya akan dibuang. Lalu selanjutnya kita drag modul assign, kita ubah namanya jadi pisau lolos inspeksi. Di sini kita add entity type, lalu kita ubah namanya jadi pisau lolos inspeksi. Selanjutnya kita add entity picture, kita ubah jadi yang picture fan, lalu klik OK. Selanjutnya kita dispose, lalu ubah namanya jadi dispose pisau lolos inspeksi. Selanjutnya kita buat modul assign lagi untuk pisau yang reject. Kita ubah namanya jadi assign pisau reject. Kita add entity type, kita ubah namanya jadi pisau reject. Lalu kita add entity picture, kita pilih yang picture ball. Selanjutnya kita drag lagi modul dispose, lalu kita ubah namanya menjadi dispose pisau reject, lalu klik OK. Selanjutnya, kalau misalnya udah kita isikan semua modulnya, sekarang kita mau mengisi data modul.
Jadi bisa kita buka di Advanced Transfer, kita isi data modul yang pertama itu untuk transporter. Di sini ada 3 transporter, yaitu hand truck, forklift, dan hand truck 2. Kita mau definisiin satu-satu. Jadi yang pertama hand truck, itu kita ubah kecepatannya sesuai dengan yang tadi di modul, yaitu 25 meter per menit. Lalu untuk initial position statusnya, itu dia di stasiun kedatangan. Terus selanjutnya untuk hand truck 2, velocity-nya juga kita ubah menjadi 25 meter per menit seperti yang ada di modulnya. Lalu initial position statusnya kita klik 2 kali. Kita pilih yang station, lalu kita ubah menjadi stasiun penempaan. Lalu yang terakhir untuk forklift, kita ubah velocity-nya menjadi 50 meter per menit. Dengan initial position statusnya itu di stasiun perakitan. Selanjutnya kita mau mengisikan data modul distance untuk mendefinisikan jarak antar stasiun. Yang pertama untuk hand truck, kita klik 2 kali di station. Di sini kita mau mendefinisikan hand truck yang digunakan dari stasiun kedatangan. Jadi di beginning stationnya kita pilih yang kedatangan, lalu ending stationnya kita pilih yang penempaan. Dengan jaraknya itu 120. Karena nanti transporternya itu bolak-balik, jadi kita definisiin juga dari stasiun penempaan ke stasiun kedatangan. Selanjutnya kita mau mendefinisikan jarak untuk hand truck 2. Untuk beginning stationnya kita pilih stasiun penempaan. Dan ending stationnya kita pilih yang stasiun hardening. Lalu kita bikin juga dari hardening ke penempaan. Ini ending stationnya yang bener penempaan ke hardening ya, bukan kedatangan teman-teman. Untuk distance-nya juga 120. Lalu selanjutnya untuk yang forklift, pertama kita bikin dari stasiun perakitan ke stasiun finishing. Dengan distance itu 135. Lalu selanjutnya kita buat dari stasiun finishing ke stasiun QC dengan jarak 135 juga. Nah, lalu kita buat dari stasiun QC balik lagi ke stasiun perakitan karena jaraknya itu 2 kalinya. Jadi di sini distance-nya kita isi 270. Ya, untuk pendefinisian modul dan data modulnya udah semua. Jadi teman-teman bisa nanti dicek lagi, mungkin ada antar modulnya yang belum dikonekin satu sama lain. Terus jangan lupa juga untuk di-save programnya supaya nanti kalau misalnya di run-nya error, itu programnya nggak hilang. Nah, ini jangan lupa dari move forklift ke stasiun QC-nya juga digabungin pakai konektor. Lalu kita bisa langsung setup run-nya. Number aplikasinya 1 dengan replication length-nya itu 8 dan hours per day-nya itu 24. Lalu bisa kita klik OK. Selanjutnya kita bisa langsung klik go aja. Ya, di sini programnya udah jalan. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ngelambatin, bisa di no dulu, terus di run-nya di end lagi, terus kita mundurin kecepatannya. Lalu di play lagi. Untuk ngelihat hasilnya, teman-teman bisa klik yes. Nanti akan keluar hasil seperti ini. Jadi nanti hasilnya ini bisa teman-teman gunain untuk menganalisis masalah yang ada di sistem teman-teman. Di sini tuh kelihatan kayak value edit time-nya, non value edit time, waiting time-nya, terus ada juga utilisasi dari resource-nya.
Kalau udah, run-nya bisa di stop dulu. Nah, di sini selanjutnya kita mau membuat skenario perbaikan. Ini menggunakan Process Analyzer. Kita klik di Tools, lalu kita pilih Process Analyzer. Nah, di sini Process Analyzer itu digunakan untuk membuat skenario tanpa mengubah langsung ke programnya. Jadi, sini teman-teman bisa coba-coba dulu kira-kira perbaikan apa yang cocok di program teman-teman. Untuk membuat skenario baru bisa kita klik New, lalu kita klik 2 kali di layar, lalu kita browse, lalu pilih program sesuai dengan yang teman-teman buat namanya. Nah, filenya itu dalam bentuk p-file, lalu klik open, lalu klik OK. Selanjutnya teman-teman bisa klik insert, lalu pilih control. Di sini kita mau mengontrol memilih jumlah resource yang akan dikontrol jumlahnya untuk perbaikan. Nah, di sini aku mau milih yang operator penempaan. Lalu klik OK. Nanti dia akan muncul di layar kontrol operator penempaan. Selanjutnya kita akan memilih responsnya. Jadi di sini aku mau lihat setelah kita menambah jumlah operatornya itu outputnya jadi berapa. Jadi di sistem, aku pilih yang di sistem, lalu kita pilih yang sistem number out, lalu klik OK. Terus selanjutnya, selain itu kita klik insert lagi response. Nah, di sini aku mau ngelihat jumlah antrian di proses penempaan, jumlah antrian dan waktu tunggunya di proses penempaan. Jadi kita pilih dua-duanya, proses penempaan queue, number waiting sama waiting time. Kalau udah klik OK. Nah, selanjutnya kita mau ngeduplicate skenario-nya. Untuk duplicate skenario bisa kita pilih di yang angka 1 sebelah kiri itu, kita blok aja. Lalu kita klik kanan, duplicate skenario sebanyak 2 kali. Kita duplicate lagi. Nah, untuk yang pertama kita ubah namanya jadi baseline. Jadi ini sebagai acuan program kita itu jumlahnya itu cuma 1. Jadi nanti kita mau bandingin kalau misalnya jumlahnya ditambah itu jadi kayak gimana. Terus ini kita ubah jadi skenario 1 dan skenario 2. Di skenario 1 kita ubah operator penempaannya itu jadi 2. Lalu di skenario 2 kita ubah operator penempaannya itu jadi 3. Lalu kita blok aja semuanya. Play, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita save dulu untuk skenarionya. Untuk nama skenarionya bisa terserah teman-teman aja. Kalau udah dinamain bisa langsung diklik save. Selanjutnya kita play. Nah, di sini nanti kelihatan hasilnya. Di hasil baseline itu kan awalnya cuma 48, lalu ada queue-nya itu sebanyak 234 dan waiting time-nya itu sebanyak 3,8 jam. Nah, setelah kita tambah jadi 2 operator di skenario 1, itu dia number out-nya bertambah menjadi 50. Lalu number in queue-nya juga berkurang menjadi 187 dan waiting time-nya juga berkurang menjadi 3,7. Lalu setelah kita tambah menjadi 3 operator, outputnya ternyata sama, tetapi untuk number in queue-nya sama waiting time-nya itu berkurang lagi. Jadi nanti teman-teman juga bisa ngecek untuk perbaikan program teman-teman menggunakan Process Analyzer. Jadi teman-teman bisa analisis dulu permasalahan di program teman-teman itu apa, lalu teman-teman coba buat skenario-nya di Process Analyzer. Sekian dari penjelasan studi kasus praktikum dan skenario perbaikan menggunakan Process Analyzer. Atas kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih.